Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Apa kabar sayang? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Materi kita hari ini adalah belajar efektif dan efisien. Mari sama-sama kita lihat penjelasan dari PowerPoint berikut ini. Apa kabar anak-anak hebat ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatannya ya nak. Sudah absen kan nak? Jangan lupa absen BK di learning ya sayang. Siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Oke, pintar. Materi kita sebelumnya adalah mengenal 8 kecerdasan manusia. Satu dari 8 kecerdasan manusia adalah kecerdasan kinestetik, yaitu jasmani. Ciri-ciri seseorang yang mempunyai kecerdasan kinestetik adalah ia tidak bisa duduk diam. Jadi nak, seseorang yang mempunyai kecerdasan kinestetik, apabila ia belajar, maka ia lebih mudah memahami sesuatu dengan cara dipraktekkan. Jadi sayang, ada keterkaitan antara materi kita hari ini dengan materi kita sebelumnya. Oke, sudah siap kan sayang untuk menerima pelajaran pada hari ini? Oke, selamat datang kembali di layanan informasi bimbingan konseling. Pada kesempatan hari ini, yang akan Ibu berikan adalah tentang belajar efektif dan efisien. Bagaimana sih belajar efektif dan efisien itu? Nah, sebelum kita masuk pada materi pembahasan kita hari ini, kita harus mengetahui tujuan dari diberikannya materi layanan ini. Oke, apa itu tujuannya? Yang pertama, dapat mengalami perubahan sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Yang kedua, dapat membentuk kelompok belajar. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan prestasi belajar. Baiklah, mari kita masuk pada materi pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian belajar dan pengertian belajar efektif dan efisien. Oke, apa sih pengertian belajar? Nah, pengertian belajar menurut Huxley dan Jonathan adalah belajar merupakan suatu proses ke arah kemajuan dalam diri seseorang atau dalam tingkah lakunya. Suatu perubahan modifikasi adalah hasil, dan hasil dari proses ini sama dengan belajar. Lanjut, belajar efektif dan efisien adalah sebuah proses belajar yang menyenangkan, berjadwal dengan baik, tidak menghabiskan banyak waktu, tetapi bisa mendapatkan hasil yang maksimal demi mencapai keberhasilan dalam sebuah proses belajar. Dalam hal ini, kita harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip belajar. Apa itu? Nah, prinsip-prinsip belajar adalah yang pertama, belajar merupakan suatu proses kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan kontinu sepanjang hidup. Kedua, proses belajar terjadi karena adanya motivasi dan tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, belajar sebagai usaha untuk memperoleh perubahan tingkah laku. Yang keempat, hasil belajar ditandai perubahan yang menyeluruh dalam sikap, kebiasaan, dan keterampilan. Dan yang terakhir adalah belajar merupakan pengalaman yang tidak dapat dipisahkan dari situasi kehidupan. Dalam proses belajar, ada hal yang harus kita ketahui. Apa itu? Nah, ini dia. Yang harus kita ketahui adalah dalam belajar, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Ya anak-anak ibu, masih semangat kan sayang?
Oke, jadi dalam kegiatan belajar kita perlu membuat rencana agar menjadi efektif, yaitu, apa rencananya? Yang pertama adalah beri waktu yang cukup untuk tidur, makan, dan kegiatan hiburan. Yang kedua, prioritaskan tugas-tugas. Yang ketiga adalah luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Yang terakhir, keempat adalah atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Dalam pengaturan pemakaian waktu setiap harinya itu sangat penting bagi seorang pelajar. Jadi, dalam hal ini siswa perlu mengatur pemakaian waktunya setiap hari seperti waktu tidur, yaitu paling banyak adalah 8 jam. Makan, mandi, olahraga itu 3 jam. Urusan pribadi itu 2 jam dan belajar maksimal adalah 11 jam. Jadi total keseluruhannya adalah 24 jam. Kenapa? Karena Islam menganjurkan agar manusia memanfaatkan waktu dan kesempatan yang dimiliki sehingga tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Hal ini tercantum dalam Quran surat Al-Asy Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan agar manusia memanfaatkan kesempatan yang ia miliki. Oke, selanjutnya mari kita bahas cara belajar efektif dan efisien sesuai dengan jenis mata pelajaran. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa jenis mata pelajaran itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, mata pelajaran yang berbasis teoritis seperti sejarah, bahasa Indonesia, PKN, dan sebagainya. Yang kedua, mata pelajaran yang berbasis matematis atau ilmu eksak seperti fisika, matematika, fisika, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, kita membahas terlebih dahulu tentang cara belajar efektif untuk mata pelajaran yang berbasis teoritis. Apa itu? Bagaimana caranya? Yang pertama, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, tergantung gaya belajar yang sesuai dengan anak-anak ibu semua Misalnya ada yang belajar sambil dengerin musik, suasana hening, belajar di tempat-tempat yang sejuk dan nyaman seperti di taman, di sawah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah rangkum materi pelajaran atau mind mapping. Kegiatan ini sangat penting. Kenapa? Karena jika anak-anak ibu membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Jadi sayang, carilah intisari dari pelajaran tersebut kemudian difahami. Yang ketiga adalah metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Untuk mempermudah hafalan, anak-anak ibu bisa gunakan singkatan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Itu sangat efektif digunakan dan otak kita tidak terbebani dengan hafalan-hafalan yang berat. Yang keempat, mengingat yang telah dipelajari. Setelah belajar beberapa waktu, tutuplah buku pelajaran tersebut dan anak-anak ibu bisa memejamkan mata untuk menggambarkan yang dibaca. Yang terakhir adalah yang kelima, belajar rutin tapi jangan terlalu lama. Dengan rutin belajar, anak-anak ibu akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah anak-anak ibu pelajarin. Ingat, yang perlu anak-anak ibu lakukan adalah belajar rutin, bukan belajar terlalu lama. Sayang. Yang kemudian untuk selanjutnya, cara belajar efektif untuk mapel yang berbasis matematis. Pintar, yaitu eksakta. Yang pertama, ciptakan suasana yang nyaman. Hal ini udah ibu jelaskan di atas sayang. Yang kedua itu
Rangkum materi pelajaran mind mapping. Nah, ini udah Ibu jelaskan juga seperti yang di atas. Yang ketiga adalah belajar memahami, bukan menghafal. Nih, beda ya. Tadi pelajaran yang berbasis teoritis dan dengan eksak. Kalau eksak, dia belajar memahami, bukan menghafal, ya. Hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ketika ia menghadapi ujian adalah menghafal. Nah, hal ini sebenarnya sah-sah aja, tetapi kurang efektif. Jadi, untuk lebih efektif adalah dengan memahami teorinya atau dengan memahami teori pelajarannya. Oke, yang keempat adalah belajar dengan banyak praktek atau latihan soal. Ya, mempraktekkan semua materi yang pernah diajarkan oleh guru akan membuat anak-anak Ibu jauh dari yang namanya kebosanan dan membuat suasana lebih menyenangkan. Misalnya, pelajaran IPA, fisika, matematika, kimia, dan harus lebih banyak berlatih. Jadi bukan dihafal, ya. Oke, yang kelima adalah belajar secara berkelompok. Nah, tadi setelah kita bahas-bahas soal matematika, fisika atau kimia, kita buat belajar kelompok. Nah, karena belajar secara kelompok itu sangat penting untuk meningkatkan minat dan semangat belajar. Dengan teman sebaya akan lebih leluasa mendiskusikan hal-hal sulit yang tidak anak-anak Ibu pahami. Dengan demikian, anak-anak Ibu akan mempunyai semangat untuk belajar tanpa ada rasa malu atau minder. Oke sayang, agar berhasil dalam studinya, siswa hendaknya mempelajari dan mempraktekkan cara belajar efektif dan efisien. Nah, ini udah Ibu jelaskan tadi ya sayang. Untuk itu, para siswa hendaknya memiliki sikap, mental, dan perilaku yang baik dalam belajar. Nah, apa sikapnya itu? Ya, sikap yang harus dimiliki siswa adalah siswa harus mempunyai tujuan belajar. Nah, yang kedua adalah minat terhadap pelajaran. Yang ketiga, percaya pada diri sendiri. Nah, ini dia ya. Yang terakhir adalah keuletan. Oke, selanjutnya siswa hendaknya melaksanakan hal sebagai berikut. Yang pertama, belajar secara teratur atau belajar rutin, ya. Belajar dengan penuh disiplin, belajar dengan memusatkan perhatian pada pelajaran. Oke. Yang terakhir adalah belajar dengan memanfaatkan perpustakaan. Oke, sayang ya. Pemanfaatan gaya belajar yang khas itu juga sangat penting. Kenapa sayang? Karena manusia adalah makhluk individu yang berbeda satu dengan yang lain atau individual difference, ya. Masing-masing siswa memiliki cara belajar yang khas. Nah, di sini ada 3 tipe gaya belajar, ya. Yang pertama adalah visual atau pandangan, yang kedua adalah auditory atau pendengaran, dan yang ketiga adalah kinestetik atau gerakan. Gimana? Sudah paham belum? Jika anak-anak Ibu ingin bertanya, bisa melalui e-learning di layanan penguasaan konten. Terima kasih anak-anak Ibu semuanya. Masih semangat dan tetap semangat karena alhamdulillah. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.